perekonomian di Kabupaten Berau, persoalan perburuan begitu banyak. Gelombang PHK menjadi sesuatu yang agak sulit dihindari oleh perusahaan, sehingga perjuangan para buruh semakin berat. Kita menyadari itu, saya menyadari. Berapa bulan terakhir begitu banyak aksi unjuk rasa, sehingga ada diskusi-diskusi sehubungan dengan adanya peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja lokal. Saya kira Banwanta Bersatu itu bentuk antisipasi, bentuk reaksi dari adanya peraturan daerah perlindungan tenaga kerja lokal. Dari sisi antisipasi, mereka melihat bahwa dengan adanya perda perlindungan tenaga kerja lokal, maka ini peluang besar bagi orang-orang lokal untuk mendapat pekerjaan lebih mudah, mendapat prioritas. Memang begitu ditegaskan di perda perlindungan tenaga kerja lokal. Yang kedua, tenaga kerja yang memang sudah terlanjur bekerja, sudah memiliki pekerjaan, dengan adanya perda perlindungan tenaga kerja lokal itu merasa mendapat perlindungan, tidak dengan mudah bisa diberhentikan. Jadi saya lihat Banwanta Bersatu hubungannya dengan perda perlindungan tenaga kerja lokal itu mengantisipasi dan bereaksi. Nah, saya ingin dalam kesempatan ini menjelaskan lebih detail tentang perda perlindungan tenaga kerja lokal. Saya ingin masyarakat, terutama pihak perusahaan, menyadari bahwa orang seperti kami dipilih menjadi pemimpin, salah satu tugasnya adalah melindungi rakyatnya. Pengertian melindungi rakyatnya itu memberi mereka pekerjaan, melindungi mereka, dan mempertahankan pekerjaan yang mereka miliki. Di perda perlindungan tenaga kerja lokal, definisi lokal itu jelas bahwa mereka yang berdomisili di Kabupaten Berau. Bukti domisili itu memiliki kartu keluarga, memiliki keterangan domisili, atau sudah memiliki KTP Berau. Jadi tidak mengarah ke suku tertentu, tidak. Tapi jelas kalau teman-teman Banwanta sebagai orang yang lahir di sini, orang yang besar di sini, tidak perlu lagi dipertanyakan apakah berhak disebut tenaga kerja lokal. Jelas kita orang Banwanta, orang lokal. Itu jelas. Tapi ini tidak juga menutup kemungkinan saudara-saudara kita yang dari luar Berau juga disebut tenaga kerja lokal kalau mereka memenuhi syarat tadi itu, sudah punya KTP Berau atau punya keterangan atau surat-surat kependudukan lainnya. Nah, ini dari sisi definisi saya ingin kita pahami dulu. Yang kedua, bentuk perlindungan pemerintah daerah kepada tenaga kerja lokal itu disebutkan bahwa perusahaan yang membuka investasi atau bekerja di Kabupaten Berau itu wajib merekrut tenaga kerja lokal 80%.
Sekali lagi 80%. Nah, sekarang pertanyaannya, kok begitu banyak sekarang perusahaan yang beroperasi di Berau? Kalau kita lihat komposisinya, mana ada tenaga kerja lokal yang sampai 80%? Ini ada penjelasannya Bapak Ibu. Perusahaannya lebih dulu beroperasi, baru peraturan daerahnya terbit. Perda ini baru terbit bulan Juni 2018. Kebanyakan perusahaan-perusahaan besar di Kabupaten Berau ini ya sudah beroperasi belasan bahkan 20 tahun yang lalu. Sehingga tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin kita memperlakukan sebuah peraturan berlaku surut atau berlaku mundur. Nah, sampai di sini paham. Oke. Tapi ketika ada kejadian harus melakukan pengurangan atau rasionalisasi atau efisiensi apapun itu istilahnya yang berbuntut pada PHK, maka saya dengan tegas meminta kepada perusahaan, ini kesempatan kalian melakukan penyesuaian perda. Ketika kalian harus melakukan efisiensi dengan memberhentikan karyawan, jangan berhentikan tenaga kerja lokal. Sebab kalau kalian memberhentikan tenaga kerja lokal, maka persentase kalian yang tadinya tidak sampai 80% untuk tenaga kerja lokal, itu akan semakin kecil persentase tenaga kerja lokal yang bekerja, diberhentikan. Ya, jadi sebelum diberhentikan saja tenaga kerja lokal di sebuah perusahaan itu jumlahnya tidak sampai 80%, apalagi mereka diberhentikan, tentu akan semakin sedikit persentase tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan. Ini yang saya minta tolong digarisbawahi oleh pengusaha yang ada di Berau. Oleh sebab itu saya keras ketika ada demo-demo, ada unjuk rasa yang mengatasnamakan Banuanta Bersatu. Ini bukan persoalan semata-mata memperjuangkan orang Banua, tapi lebih karena ada peraturan, ada perda yang jelas-jelas itu menyebutkan bahwa tenaga kerja lokal itu harus dilindungi. Judul perdanya saja sudah perlindungan tenaga kerja lokal. Mereka harus dilindungi. Nah, dimaksud dengan perlindungan itu adalah mereka diterima kerja sebanyak-banyaknya, ya sampai 80%. Tuh. Yang kedua, kalau sudah mereka diterima kerja, dipertahankan, bukan diterima kerja setelah itu dengan mudah diberhentikan. Ya, sehingga ketika ada perusahaan dengan berbagai argumennya tetap harus melakukan efisiensi, tetap harus melakukan pemberhentian karyawan, apalagi ada yang sampai menunjukkan ke saya, Pak, ini ada perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan bahwa ketika perusahaan harus melakukan efisiensi, karyawan tidak keberatan diberhentikan. Betul, saya bilang. Saya tidak pernah menghalangi perusahaan melaksanakan apa yang ada di SKB itu, surat perjanjian kerja. Tidak pernah saya menghalangi perusahaan. Tapi tolong diingat, ini juga ada perda yang harus kalian juga patuhi. Artinya begini, ketika kalian memberhentikan tenaga kerja lokal, betul kalian tidak melanggar perjanjian kerja dengan karyawan, betul. Tapi kalian melanggar perda. Nah, kalau kalian memberhentikan tenaga kerja non lokal yang orang luar itu, kalian tidak melanggar perjanjian kerja karena memang mereka sedang diberhentikan dengan alasan efisiensi. Yang kedua, kalian tidak melanggar perda. Aman. Ya, jadi ini jelas. Sikap saya jelas. Saya tidak ingin ada pihak yang melanggar aturan. Sekali lagi saya perjelas. Kalau perusahaan memberhentikan dengan alasan efisiensi, yang diberhentikan itu tenaga kerja non lokal, orang luar,
mereka tidak melanggar perjanjian kerja sebab di situ ada pasal yang mengatur bahwa perusahaan boleh memberhentikan karyawan dengan alasan efisiensi. Nah, itu peraturan dan selamat. Yang kedua, dia tidak melanggar perda sebab perda ini hanya melindungi tenaga kerja lokal, tidak melindungi tenaga kerja non lokal. Aman dia. Sementara kalau dia memberhentikan tenaga kerja lokal, dia selamat dari perjanjian kerja karena memang dia boleh memberhentikan dengan alasan efisiensi, tapi dia melanggar perda, di mana perda itu mewajibkan perusahaan melindungi tenaga kerja lokal. Jelas kan? Saya ingin pihak Banuanta tahu hak-haknya yang sudah dilindungi di perda. Saya ingin perusahaan juga tahu bahwa saya tidak sedang menjolimi perusahaan. Saya ingin semua pihak patuhi aturan. Dan salah satu aturan itu ada namanya perda. Peraturan daerah. Peraturan di daerah ini namanya perusahaan berusaha di daerah ini, dia harus ikut dengan peraturan di daerah ini. Jelas ya? Nah, tolong juga perusahaan menyadari bahwa kita dalam melaksanakan pemerintahan dan bernegara itu harus ada aturan. Kalau tidak ada aturan yang dibuat, maka rakyat akan buat aturan sendiri, akan sesuka-sukanya. Bayangkan kalau di Berau ini tidak ada perda pelindungan tenaga kerja lokal. Kita sudah memberikan masyarakat lokal, termasuk Banuanta, hak sebagai orang lokal untuk mendapat prioritas pekerjaan. Kalau tidak ada perda itu, nanti mereka bisa buat aturan sendiri. Bisa jadi, oke, karena tidak ada aturan, kita buat aturan. Mungkin saja kalau ada perusahaan yang membuka usaha di Kabupaten Berau, boleh, tapi direktur utamanya harus orang Badua. Nah, namanya ada aturan, dia buat aturan sendiri. Ya, atau silakan perusahaan di sini, tapi kami minta keuntungan dibagi 50% untuk kas kampung. Yang namanya tidak ada aturan yang pernah ada, akhirnya dia buat aturan sendiri. Atau silakan perusahaan beroperasi di kampung kami, tapi kami minta dibangunkan masjid sebesar ini, jalanan harus disemen, sekolah harus 2 tingkat. Yang namanya tidak ada aturan, mereka membuat aturan sendiri, siapa yang bisa menyalahkan? Oleh sebab itu, ketika ada perda pelindungan tenaga kerja lokal, ini sesuatu yang harus disyukuri perusahaan, karena pemerintah sudah membuat aturan yang mengunci warganya agar tidak membuat aturan sendiri. Kalau dalam konteks itu harusnya perusahaan berterima kasih kepada pemerintah sudah membuat aturan agar masyarakat tidak buat aturan sendiri. Nah, dan ini juga masyarakat juga harus melihat bahwa kita ini sudah diatur, dan yang boleh mengatur itu pemerintah. Sudah dibuatkan perda. Kami memahami bahwa ada hak masyarakat di situ. Kami berikan. Kalau ada yang mau berusaha, silakan. Bukan hanya punya kewajiban bangun jalan, jembatan. Percuma kalau masyarakatnya menganggur. Ya, oleh sebab itu mereka harus diberi pekerjaan. Nah, itu kita tegaskan 80%. Jangan lagi ada alasan bagi para pengusaha, bagi ada perusahaan manapun, bahwa kami ini punya standar bahwa kalau yang mau bekerja harus begini. Oke. Perusahaan manapun memang butuh orang yang punya skill. Tapi perusahaan manapun pasti juga butuh tenaga kerja yang unskilled. Betul kan? Tidak mungkin di perusahaan itu semua orang pintar, semua orang yang punya skill tinggi. Siapa yang disuruh menyapu nanti? Siapa yang disuruh mengetik? Ya, jelas.
bahwa semua perusahaan itu memerlukan pekerja di segala tingkatan. Nah, artinya ada peluang di situ orang lokal yang kebetulan mungkin yang tidak punya skill untuk bekerja, yang tidak punya skill aja mungkin bekerja, apalagi yang punya skill. Itu satu. Yang kedua, jangan juga yang tidak punya skill ini dikasih pekerjaan kasar. Beri mereka kesempatan untuk pelatihan dan sebagainya, agar sewaktu-waktu mereka naik pangkat menduduki posisi yang lebih bagus, lebih terhormat. Ya. Dan saya mengapresiasi sudah ada usaha-usaha perusahaan di Berau untuk memberi pelatihan agar karyawan itu meningkat kemampuannya dan bisa diberi posisi yang lebih bagus. Saya mengingatkan ada sebuah kejadian di PT Freeport. Saya lupa kejadiannya, sudah agak lama. Terjadi kerusuhan warga lokal itu ya, kalau di Freeport itu orang Papua. Mereka mengamuk, dihancur itu kantor Freeport. Akar masalahnya, pertama ketika Freeport itu masuk ke Papua, tawaran yang diberikan menggiurkan. Ini ada perusahaan besar tambang emas, akan menyerap tenaga kerja puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Semua pengangguran di daerah ini insya Allah akan bekerja. Dan betul aja, semua pengangguran orang-orang lokal yang bekerja bisa bekerja. 1, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun tidak ada masalah. Tapi lama-lama orang lokal berpikir, ini kita bekerja dari 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, mulai dari tukang sapu sampai sekarang tukang sapu aja terus. Mulai tukang ketik aja terus. Ini kok yang jadi manajer level middle up, menengah ke atas, kok orang-orang dari luar Papua didatangkan, orang-orang pintar itu. Lama-lama ada kecemburuan sosial. Ini kita yang punya tempat, kita tetap jadi jongos, kok mereka yang enak-enak. Saya tidak sedang memprovokasi, saya ingin mengingatkan perusahaan bahwa ini sudah pernah ada kejadian, dan kita tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi di kabupaten yang kita cintai. Baik ini untuk kepentingan pemerintah daerah, kepentingan masyarakat, juga kepentingan perusahaan. Perusahaan tentu ingin berusaha dengan aman, nyaman, dan lama sampai selesai tidak meninggalkan masalah. Caranya bagaimana? Yaitu tolong mengerti perusahaan orang lokal bahwa mereka ini bukan hanya sekedar dapat pekerjaan syukur, tidak. Mereka juga ingin dapat pekerjaan yang layak seperti pekerja-pekerja yang didatangkan dari luar itu. Ya, jadi saya memahami itu, dan sebab itu saya selalu mendorong kepada perusahaan pengertiannya. Saya selalu mendorong perusahaan buat program selain bisa menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya, bisa memperdayakan masyarakat sebanyak-banyaknya, juga bisa mensejahterakan masyarakat sebagus-bagusnya. Nah, pengertian mensejahterakan masyarakat sebagus-bagusnya ini, beri mereka posisi yang bagus. Kalau ada hambatan, standarisasi apa dan sebagainya, beri mereka kesempatan seluas-luasnya ikut pelatihan. Dan salah, saya di Kabupaten Berau di setiap kampung banyak sekarang orang-orang kampung itu yang sarjana. Ya, jadi tidak relevan lagi ada alasan di kampung ini tidak ada yang memenuhi syarat, tidak relevan. Kabupaten Berau sudah tidak relevan. Ini saya mohon menjadi catatan-catatan penting, dan ini juga klarifikasi kepada semua pihak. Saya jangan dianggap selama ini mempolitisasi masalah buruh di Kabupaten Berau agar saya dapat dukungan.
Bukan soal itu. Ini soal memang tugas kami sebagai pemimpin memperjuangkan rakyat kami, satu. Yang kedua, memang ada aturannya, sudah ada perdanya, dan kewajiban kami menegakkan perda, apalagi perda itu produk di zaman kami memimpin. Jadi tidak benar kalau ada namanya peraturan dibuat, terus peraturan itu boleh diabaikan. Tidak benar kalau ada peraturan dibuat, setelah itu ada pelanggaran terhadap peraturan itu dan tidak ada sanksinya. Itu tidak benar. Yang namanya peraturan, semua peraturan kalau dilanggar pasti ada sanksi. Ini penegasan dari saya. Saya berharap dengan adanya Banuanta Bersatu itu menyadarkan masyarakat Berau, terutama orang-orang Banua, bahwa kalian punya hak prioritas untuk mendapat pekerjaan. Satu. Yang kedua, saya berharap pihak perusahaan menyadari bahwa di Kabupaten Berau ini sudah ada itu perda perlindungan tenaga kerja lokal. Oleh sebab itu, ketika merekrut dan ketika harus melakukan PHK apapun alasannya, tolong peraturan daerah perlindungan tenaga kerja lokal itu jangan diabaikan. Nah, kalau diabaikan, jelas ada sanksinya. Ya, saya kalau sudah urusan itu tidak ada negosiasi bagi saya. Saya paling depan, apapun resikonya. Ketika saya memperjuangkan perjuangan teman-teman Banuanta Bersatu, saya mendapat banyak ancaman. Ada yang SMS mengancam saya akan mendemo saya, dan mereka mengatasnamakan juga orang Banua. Ya, mereka merasa apa yang saya lakukan ini berbahaya, bisa menutup perusahaan, dan mereka yang selama ini bekerja di perusahaan itu bisa jadi pengangguran. Kalau itu terjadi, katanya dia akan mengerahkan ribuan orang mendemo Haji Agus Tantomo. Tolong ingat baik-baik, dicatat baik-baik, Haji Agus Tantomo tidak bisa digertak begitu. Haji Agus Tantomo kalau digertak begitu itu sama dengan dimotivasi. Semakin kencang ya. Saya tetap punya prinsip, saya tegakkan aturan, saya jalankan tugas saya sebagai pemimpin orang Berau, saya perjuangkan hak-haknya. Tapi dari satu sisi saya juga memahami bahwa yang namanya perusahaan juga harus dijaga. Dan cara saya menjaga perusahaan adalah saya memastikan di daerah ini ada kepastian hukum dan hukum itu harus ditaati. Ya, saya kira ini jelas semua pesan saya hari ini kepada semua pihak. Mari kita bersatu menjaga Berau. Silakan masyarakat Berau memperjuangkan haknya, dan silakan juga perusahaan menjalankan usahanya dengan baik, dan kami sebagai pemerintah menjalankan tugas kami membuat peraturan dan menjamin peraturan itu dipatuhi. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini memberi arti, memberi manfaat, dan membuka pikiran Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.